Tapi kalau yang menantang tukang jahit dan ketua RW, ini sepertinya mau ngece ya istilahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini kita masih akan menguber soal Gibran Raka Buming Raka, yang dalam pembahasan sebelumnya saya mengatakan siapa yang berani melawan Gibran. Ternyata ada yang berani, dan yang berani itu tukang jahit dan Pak RW. Ini ada berita dari suarajawa-tengah.id. Banyak beritanya, tapi sengaja saya memilihkan ini karena dalam judul langsung bilang lawan Gibran, Bajo si tukang jahit dan Pak RW dari perkumpulan tikus piti. Apa tikus piti? Jadi di sini suarajawa-tengah.id. Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakosa ditantang Bagio FX Suparjo dari calon independen. Mereka sama-sama bakal calon wali kota Solo dan wakil wali kota Solo. Gibran dan Teguh adalah anak presiden dan politisi, sementara Bagio dan FX Suparjo adalah tukang jahit dan seorang ketua RW. Penantang Gibran diusung sebuah yayasan yang bernama Tikus Piti. Apa judulnya ya ini? Apa artinya Tikus Piti? Ini nggak tahu juga saya. Sebuah organisasi yang mengklaim mempunyai anggota ratusan ribu di seluruh dunia dan puluhan ribu di kota Solo. Luar biasa ya. Ketua tim pemenangan Bajo. Jadi Bajo itu dari singkatan Bagio Suparjo. Robert Hananto mengatakan, Tikus Piti memilih calon wali kota Solo Bagio dan calon wakil wali kota FX Suparjo yang menyebut dirinya Bajo, ya, bukan Labuan Bajo tapi Bajo. Kita mengusung Bagio dan FX Suparjo karena kita ingin mengusung dari masyarakat biasa. Jelasnya saat dihubungi suarajawa-tengah.id Senin 20 Juli 2020. Menurutnya, Bagio dan FX Suparjo merupakan dua sosok yang sesuai dengan visi Tikus Piti. Bagio merupakan warga RT 001, RW 006, Kelurahan Penumping, Kecamatan Lawean. Ia merupakan seorang penjahit. Sedangkan FX Suparjo adalah warga RT 001, RW 007, Karangturi, Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawean. Suparjo merupakan ketua RW 007 di Kelurahan Pajang. Ya minimal ada pengalaman mengurus masyarakat ya, sebagai ketua RW ya. Lompat menjadi wakil wali kota, ya nggak jauh-jauh amat ya. Sama urusannya. Robert optimis jika Bajo akan memenangkan kontestasi politik pemilihan calon wali kota Solo 2020. Yang namanya ketua tim sukses ya. Ia mengklaim jika persiapan Bajo sudah lebih lama, lebih dari 1 tahun. Bajo sudah merapatkan barisan untuk kemenangan Pilwakot 2020. Kita sudah optimis jika kita akan menang, katanya. Robert menegaskan pasangan Bajo siap mengukir sejarah di Pilkada 2020. Menurutnya, selama penyelenggaraan Pilkada di kota Solo belum ada yang berasal dari paslon jalur independen. Maksudnya, selama ini ya penyelenggaraan Pilkada di kota Solo belum ada yang berasal dari paslon jalur independen. Kurang ini ya. Kita akan membuat ini sebagai sejarah. Kita siap untuk bersaing dengan PDIP di kota Solo, ujarnya. Ya kenapa PDIP? Karena PDIP memang memiliki kursi mayoritas di DPRD kota Solo ya. Jadi luar biasa ya. Karena seperti yang pernah kita bahas, secara teoritis rasanya tidak mungkin Gibran kalah. Ingat
on the paper, di atas kertas. Kenapa? Karena dia adalah anak presiden, jadi Jokowi effect yang luar biasa. Pengaruh Jokowi saya kira masih akan kuat, karena Solo adalah rumah dia, dan juga karena sokongan PDIP. Kita tahu bahwa PDIP pemegang mayoritas kursi di DPRD Kota Solo. Jadi kalau dua kekuatan ini bersatu, saya kira memang sulit mengalahkannya. Dan juga pastinya Presiden Jokowi dan PDIP tidak mau kehilangan muka. Nah, dengan kehadiran tikus piti ini, pasangan baju. Jadi ya kita bisa menggarisbawahi beberapa skenario. Skenario 1, pasangan ini sengaja dalam tanda kutip mengejek pasangan Gibran Prakosa karena yang dihadapi adalah anak presiden, tapi yang menghadapi cukup seorang tukang jahit dan ketua RT saja, ketua RW. Ya, mudah-mudahan ketua RW itu selamat nasibnya ketika Gibran sudah terpilih ya. Jadi jauh bumi dan langit. Kenapa? Karena kalaupun calonnya serius misalnya diajukan oleh partai-partai politik dengan modal besar ya, dengan track record besar, katakanlah Ahmad Purnomo, wakil wali kota yang kecewa ya, itu dicalonkan dan sudah sebenarnya dicalonkan oleh PKS. Hanya PKS memang tidak memiliki kemampuan secara mandiri untuk mengusung Ahmad Purnomo. Dan pastinya mungkin Ahmad Purnomo juga berpikir ngapain dia membenturkan kepala hanya dengan dukungan PKS mungkin. Kecuali ada beberapa partai yang mendukung dia, barangkali dia mau berbalik ke arah. Dan kalau itu yang terjadi, maka head to head-nya ada kelebihan dan kekurangan. 1, Gibran akan dianggap sebagai anak kecil yang belum punya pengalaman melawan orang yang sudah sangat berpengalaman sebagai katakanlah pamong, sebagai pemerintah ya di Kota Solo. Tapi di sisi lain dia didukung oleh partai besar PDIP dan anak presiden pula. Sementara yang satunya Ahmad Purnomo mungkin didukung hanya sebagian partai saja dan kecil saja jumlahnya, pas-pasan, sehingga head to head-nya masih menarik karena di sini ada plusnya, ada minusnya, di sini ada plusnya, ada minusnya. Tapi kalau yang menantang tukang jahit dan ketua RW ini sepertinya mau ngece ya istilahnya ya, mau dalam tanda kutip menghina, mau mengejek ya. Tapi bukan mengejek dalam pengertian merendahkan, tetapi apa ya, seperti membuat lelucon ya, bahwa mungkin adalah perspektif mengatakan ya udahlah, gak usah pemilihan. Orang semua partai mendukung anak presiden, gimana mau pemilihan, kan begitu kira-kira. Walaupun saya tidak sekasar Rocky Gerung ya yang mengatakan mohon maaf ya, kosong lawan kosong ya, kotak kosong lawan apanya yang kosong gitu. Jadi saya kira saya tidak sampai begitu. Intinya adalah bagaimana kita membuat sebuah pilkada yang sehat, pemilihan langsung yang sehat. Nah, dalam perspektif yang kedua, ada yang mengatakan wah ini kan cuma calon boneka saja Bajo ini, agar pilkadanya jangan lawan kotak kosong. Masuk akal juga saudara-saudara sekalian ya, sobat RH sekalian. Kenapa? Karena kalau lawan kotak kosong berat urusannya, ya kan? Karena yang akan bilang tidak akan ragu-ragu pilih kotak kosong. Tapi kalau lawannya manusia, nah mikir, kalau tidak Gibran, ya tukang jahit ini. Kira-kira warga Kota Solo pun berpikir, masa saya dipimpin oleh tukang jahit, dipimpin oleh ketua RW. Tapi why not? Setiap warga negara kan bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Jadi ada equality before the law. Siapapun bisa mencalonkan diri asal dia memenuhi syarat. Nah, syarat untuk maju di pemilihan wali kota Solo untuk jalur independen ya harus mengumpulkan puluhan ribu KTP. Kalau nggak salah 30-an ribu lebih ya. Sementara baru dipenuhi 20-an ribu. Masih ada waktu untuk memenuhinya. Menarik ya. PKS sendiri sebenarnya yang
dari awal dianggap satu-satunya parpol yang tidak akan mendukung Gibran Rakabuming Raka, itu mencoba merayu Ahmad Purnomo, wakil wali kota sekarang. Orang yang dianggap paling siap sesungguhnya untuk menjadi wali kota. Dan konon didukung pula oleh FX Rudy, wali kota saat ini. Tapi soalnya adalah meskipun dia lebih lama menjadi kader PDI, kemudian memiliki pengalaman sebagai wakil wali kota, usianya sudah matang, tapi dia tergusur oleh anak presiden yang baru masuk partai, yang belum punya pengalaman pemerintahan, yang usianya masih sangat muda dan belia. Jadi bukan soal bisa dan tidak bisa, tetapi soal kita memilih pemimpin yang benar-benar yang harus paling siap. Kita tidak mencari pemimpin yang magang sesungguhnya. Terlalu mahal bangsa ini kalau kemudian pemimpinnya baru magang. Tapi ya kita juga tidak bisa underestimate dengan kemampuan Gibran, ya. Apalagi ada yang meyakini bahwa dia adalah sosok yang mandiri, pengusaha sukses, ya kan begitu. Mau diapakan lagi? Maka kita akan lihat saja. Dan mudah-mudahan calon independen ini lolos. Kalaupun tidak diharapkan menang, paling tidak ada drama. Nah, kita lihat drama itu, apakah drama itu sebuah tragedi ataukah hanya ketoprak humor saja ya di Pilkada Kota Solo. Ya, sobat daerah sekalian, itu saja penantang Gibran ternyata ada ya. Mudah-mudahan tidak lawan kotak kosong, agar jangan kosong lawan kosong. Tapi yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.